hari ini. Terima kasih kepada Dr. Ade Riki Harahap, spesialis bedah saraf, dan para guru-guru kami lainnya. Pada kesempatan kali ini, pada pagi kali ini kita mengadakan kegiatan kuliah subuh yang kan sebentar lagi kita laksanakan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita langsung saja mulai kegiatan kuliah subuh kita kali ini yang berjudul mengenai Cerebral DSA, Digital Subtraction Angiography. Baiklah, waktu dipersilahkan kepada Dr. Ade Riki Harahap, spesialis bedah saraf. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar sedikit tentang cerebral DSA. Oke, jadi cerebral DSA ini sebenarnya nggak cuma pada cerebral aja ya. DSA itu bisa di mana-mana. Cuma kita cakupannya pagi ini khusus pada cerebral aja. Nah, jadi per definisi ya, DSA itu atau digital subtraction angiography ya, adalah metode fluoroskopik yang digunakan untuk memvisualisasikan pembuluh darah secara nyata ya, pada tulang atau lingkungan jaringan lunak yang kompleks dalam radiologi intervensi. Ya. Nah, jadi gambar-gambar yang diambil ini ya oleh perangkat sinar X yang terkomputerisasi. Ya. Pewarna atau media kontras tertentu biasanya digunakan untuk memudahkan melihat darah di otak, jantung, ataupun organ lain selama dilakukan pemeriksaan DSA. Jadi DSA cerebral atau cerebral DSA ya, sebuah prosedur invasif yang menggunakan kateter, guiding wire, kontras dengan pencitraan oleh mesin angiografi untuk menilai kelainan vaskular di dalam otak. Jadi DSA ini memiliki keuntungan karena dia bisa melihat ketiga fase aliran darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Jadi aksesnya dari mana? Jadi ada beberapa akses untuk melakukan DSA ini ya. Yang paling umum atau yang paling sering itu ya dilakukan melalui femoral arteri ya. Kemudian brachial arteri dan radial arteri. Ya, cuma kalau di bagian bedah saraf atau yang neurovaskular ya, itu tetap kita yang paling utama itu di femoral. Cuma pada beberapa kasus ya, untuk mencapai akses yang lebih cepat ataupun pembuluh darah yang sulit kalau dilakukan DSA, yaitu menggunakan arteri radialis. Cuma masalahnya arteri radialis ini diameternya itu sangat sangat kecil ya dan agak sedikit sulit ya. Namun bagian kardiologi mereka lebih senang untuk memakai akses dari arteri radialis. Nah, untuk akses dari femoralis tadi ya. Jadi untuk melakukan puncture itu ya, dari gambar ini kelihatan ya. Jadi kita melihat ada namanya linea inguinalis. Ya, linea inguinalis. Jadi kurang lebih sekitar 2 sampai 3 cm di bawahnya. Di situ kita mulai puncture. Ya, mulai puncture untuk akses dari femoral tadi ya. Cuma beberapa bagian ya, mungkin kayak bedah vaskular mungkin langsung puncture tepat di denyutan daripada arteri femoralis. Nah, ini ya sedikit
perkenalan alat ya. Mungkin beberapa dari rekan-rekan residen ada yang pernah ikutan DSA sama saya ya. Jadi ini beberapa macam jenis. Yang pertama yang ini kateter namanya ya. Jadi kateter ini tergantung mereknya ya. Ada yang merek Cordis ya, ada yang merek yang lainnya itu, tapi yang kita ada itu saat ini yang merek Cordis. Cordis itu terbagi-bagi lagi ya. Ada yang Ber 2, ada yang Ber 2 ya, banyak banyak macamnya. Dan itu semua tergantung dari kasusnya, kasus per kasus. Khususnya untuk pasien-pasien dengan usia yang lansia 50 atau 60 tahun ke atas ya. Terkadang itu kita menggunakan jenis yang pigtail ini ya, yang pigtail. Karena memang untuk akses ke dalam internal carotid artery atau external carotid artery itu kan melalui aorta ya, jadi sangat sulit seringnya itu pada saat memasukkan kateter di aorta. Ya. Kemudian yang ini atasnya ini adalah ini istilahnya puncture-nya ya, needle puncture-nya. Yang sering digunakan adalah yang ukuran 18. Kemudian ada lagi istilah guide wires ya, guiding wire. Jadi ini untuk jadi setelah dipuncture ya kita memasukkan guiding wire dulu ya, guiding wire. Kemudian setelah itu kita masukkan kateter dan mikro kateternya. Namun sebelumnya kita menggunakan femoral seat dulu. Jadi untuk diagnostik ya, untuk diagnostik itu kita menggunakan yang ukuran 5 French atau 6 French dari femoral seat-nya. Nah, kemudian ini alat juga yang digunakan untuk melakukan DSA ya. Ada zat kontras, antikoagulan, heparin, ya, anestesi kalau diperlukan. Jadi sebenarnya DSA ini kalau pasiennya itu kooperatif, ya artinya sadar penuh, bisa diajak komunikasi, ya kita menggunakan anestesi lokal. Ya. Namun kalau pasiennya gelisah, turun kesadaran, ya, sebaiknya dengan pembiusan umum. Dan ada beberapa teknik, walaupun pasien sudah dilakukan pembiusan umum, masih melakukan anestesi lokal juga. Ya. Namun saya pribadi saya nggak menggunakan teknik itu. Jadi ini tekniknya ya, namanya itu Seldinger teknik. Ya, jadi step yang pertama seperti ini ya. Jadi diinsersikan needle tadi. Ya. Kemudian step keduanya itu ketika, jadi kalau dia masuk ke dalam arteri itu denyutannya kuat. Ya, seperti memang arteri dan warnanya itu dia lebih merah. Ketika dia tidak masuk arteri atau masuk vena, ya, warnanya itu agak kehitaman dan denyutannya tidak kuat, dia lambat. Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Jadi ketika sudah masuk di step 2 tadi, sudah keluar darah yang warna merah dengan denyutan tadi, ya. Selanjutnya kita masukkan guiding wire tadi. Ya. Pastikan guiding wire-nya itu masuk dengan smooth, ya, tidak dengan tahanan. Misal kalau ada tahanan berarti di situ kemungkinan guiding wire-nya bermasalah. Ya, misalnya mungkin dia terlilit di situ atau bagaimana dan harus kita tarik kembali. Nah, misalnya aman, smooth masuknya, ya, kemudian kita ngambil needle-nya itu, ya, kemudian memasukkan
femoral sheath-nya tadi, ya, sampai ke benar-benar pangkal dari femoral sheath-nya. Kemudian kita lakukan pengambilan guiding wire tadi, ya, guiding wire. Kemudian kita melakukan spooling pada femoral sheath-nya, ya, untuk memastikan itu sudah masuk atau belum. Ada satu yang harus kita lakukan sebaiknya sewaktu memasukkan guiding wire ini, ya idealnya kita langsung konfirmasi dengan fluoroskopi, ya, untuk memastikan guiding wire kita ini masuk tepat atau tidak, begitu. Karena kalau tidak melakukan itu bisa saja masuknya bisa saja kemana-mana, gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi DSA ini sebenarnya memang tindakan yang tindakan bedah non invasif, ya, minimal invasif, cuma resikonya itu cukup besar. Ya, ini beberapa variasi dari guiding wire-nya, ya. Jadi memang bentuknya seperti ini, dia ujungnya ini melengkung seperti ini. Tapi ketika kita tarik dia bisa bentuknya lurus. Ya, jadi ini sedikit tentang anatomi dari arteri, internal carotid artery ataupun external carotid artery. Jadi ini DSA di posisi yang lateral, ya. Nah, jadi si kateter tadi, ya, itu masuk dari aorta, kemudian aorta nanti bisa ke internal carotid artery ataupun external carotid artery, ya, tergantung dari kita mau masukkannya itu kemana. Nah, karena ini DSA-nya cerebral, ya, kita pastikan masuknya itu ke internal carotid artery, ya. Jadi yang nomor 1 ini, ya, ini sebelum percabangan arteri carotid arterinya. Jadi di nomor 2 ini, ya, ini adalah internal carotid artery, sementara di nomor 12 ini adalah external carotid artery. Jadi masukkan pelan-pelan ke internal carotid artery. Sulitnya adalah ketika kita memasukkan kateter ini, ya, karena percabangan ini kalau yang usianya lansia itu kadang pembuluh darahnya itu benar-benar berbelok, ya, atau istilahnya tortuous. Namun kalau usia muda dia lebih mudah masuknya karena dia mengikuti benar-benar pembuluh darahnya ini. Jadi ketika misalnya sudah masuk di internal carotid artery, ya, baru kita lakukan kontras. Jadi kita melakukan kontras. Jadi kontras itu kita ada yang tekniknya itu murni kontras, ya, artinya tidak mencampur kontrasnya itu dengan NaCl, ada yang murni, ya. Kalau saya lebih senang yang murni karena supaya gambaran DSA-nya itu baik, gitu, ya. Jadi disuntikkan zat kontras, ya, zat kontras 5 cc atau 10 cc itu bisa menggambarkan gambaran angiografi atau DSA yang baik. Ya, ini sementara ini gambaran DSA dari AP, ya, dari AP. Jadi yang perlu dinilai itu sebenarnya adalah yang pertama internal carotid artery, ya. Kemudian ini adalah pembuluh darah yang besar, ya. Kemudian dia bercabang, berkelok ke sebelah kiri ini, ya. Ini namanya MCA, medial
cerebral artery dengan cabang-cabangnya semua. Ya. Ada M1, M2, M3 sampai M4. Kemudian yang ke tengah ini, ya, ini namanya anterior cerebral artery, ya, dengan cabang-cabangnya juga. Nah, yang tadi, yang ini namanya sirkulasi anterior. Jadi ada 2 sirkulasi. Anterior sirkulasi, ya, itu yang melalui internal carotid artery, ya. Dan kemudian sirkulasi yang posterior. Ini untuk melihat gambaran angiografi otak itu dari arteri vertebra, ya, arteri vertebra. Nah, jadi ini gambaran anatomi normalnya untuk arteri vertebra, ya, dengan cabang-cabangnya ke atas. Ini dari gambaran bagian lateralnya. Ya, jadi bisa dibedakan antara DSA, CT angiografi, sama MRA. Ya, jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi di sini kalau kelebihan DSA itu, ya, resolusinya itu tinggi, ya, cepat mengetahui. Jadi merupakan gold standard juga untuk beberapa keputusan terapi. Sementara kalau CT angiografi itu, ya, akurasinya hampir sama dengan DSA, ya. Cuma kerusakan hasil citranya itu karena gerakan kecil, akuisisi datanya cepat. Kemudian kalau MRI ini, informasi aliran darah dari aorta sampai ke pembuluh darah kepala, ya, dan dia tidak menggunakan zat kontras, jadi tidak ada radiasi pengion. Satu lagi ada namanya transcranial Doppler, ya, ultrasound. Cuma transcranial Doppler ini nggak banyak membantu untuk mengetahui kelainan vaskular di otak. Jadi untuk DSA kekurangannya sangat bergantung zat kontras, ya, terpapar radiasi sangat banyak. Kalau kita membutuhkan posisi yang tepat, misalnya untuk mengetahui aneurisma ataupun AVM di otak, ya, dengan posisi yang tidak lazim, yang sulit, ya. Namun dari kesemuanya ini, ya, DSA ini masih yang jadi gold standarnya tadi, ya, artinya pemeriksaannya itu cepat, ya, dan operator itu kita bisa, kayak tadi saya bilang, bisa mudah untuk menilai ini mau milih pembuluh darah yang mana, artinya lebih selektif, ya, dibandingkan CT angiografi sama MRA tadi. Jadi DSA ini untuk yang pertama tuh untuk diagnostik, ya. Kemudian yang kedua tuh untuk terapeutik. Ya, untuk diagnostik itu untuk menilai, ya, misalnya kalau ada kelainan-kelainan tadi seperti aneurisma tadi, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada stroke akut, ya. Stroke akut itu bisa stroke iskemik ataupun hemoragik. Ya, kalau iskemik dengan CT scan itu misalnya nggak terlalu kelihatan, makanya kita lakukan DSA. Nanti kelihatan di situ ada sumbatan, ya, ada iskemik, dan langsung dilakukan terapeutik dengan lakukan trombektomi. Kalau memang indikasi untuk trombektomi. Kadang pada beberapa kasus kalau stroke iskemik, kalau memang dia benar-benar iskemiknya itu di pangkal, ya, misalnya di internal carotid artery, itu malah nggak dilakukan, ya, karena bisa berbahaya buat pasiennya. Jadi ini yang berikutnya ini untuk yang ekstrakranial, ya, bisa melihat stenosis karotis, ya. Stenosis ini
tergantung juga berapa persen stenosisnya. Bisa dilakukan stent ataupun tidak. Gitu ya. Nah, kalau yang untuk terapeutik tadi, ya, kalau ada aneurisma bisa kita lakukan coiling. Ya, cuma itu harus melihat besar aneurismanya juga. Kalau aneurismanya jadi aneurisma itu ada dome, ada head-nya ya, kemudian ada neck-nya. Jadi dilihat di situ, kalau neck-nya kecil bisa dilakukan coiling. Tapi kalau neck-nya besar, itu harus dilakukan open surgery dengan clipping. Kemudian untuk terapeutiknya itu tadi untuk kasus yang AVM ya, artery vena malformation, itu dilakukan embolisasi. Jadi mematikan feeder-feeder dari pembuluh darah yang masuk ke AVM-nya. Ataupun embolisasi dari tumor-tumor intrakranial, ya, khususnya tumor meningioma. Jadi ada kontraindikasi, ya, beberapa kontraindikasi pasien ya dengan alergi kontras, kemudian ada gangguan fungsi ginjal, ada masalah faal hemostasis, dan dengan kondisi yang tidak stabil daripada neurologis dan jantungnya. Jadi resiko dari DSA ini ya ada beberapa. Jadi bisa berdarah, ada perdarahan di sisi puncture-nya tadi, ya, kemudian bisa terjadi trombus, ada embolus, jadi plak di dinding pembuluh darahnya oleh kateter, ya, kemudian bisa diseksi daripada pembuluh darah. Jadi ini ada beberapa kasus yang udah kita lakukan di Rumah Sakit M. Jamil. Jadi ini ada yang pertama laki-laki 26 tahun. Yang kita perhatikan ini pasiennya ini ada AVM, ya, AVM di regio frontal, ya, frontal kanan. Dengan keluhan si pasien ini kejang, ya, kejang, kemudian dia hemiparese sinistra. Jadi kalau melihat ini feeder arterinya ini dari anterior cerebral artery, ya. Nah, ini dari depan ini. Ya. Berikutnya ini perempuan usia 45 tahun. Jadi pasien ini dengan stroke, ya, dengan stroke perdarahan, ICH spontan, kemudian saya curiga ini ada masalah, ada aneurisma atau AVM, ya, ternyata setelah dievakuasi ICH-nya, ya, benar nampak ada AVM di sini, tepat di bawah dari ICH-nya. Ya, berikutnya ini pasien usia laki-laki 50 tahun ini dengan keluhan nyeri kepala saja. Jadi pasien-pasien dengan untuk dilakukan DSA itu, ya, seperti yang sebutkan sebelumnya, kalau ditambahkan dengan ada keluhan intrakranial, misalnya pasien dengan nyeri kepala hebat secara tiba-tiba, ya, ataupun nyeri kepala yang kronik, ya, itu
boleh kita lakukan DSA ya, untuk melihat ada nggak kelainan pembuluh darahnya. Pada pasien ini tidak dijumpai kelainan pembuluh darah. Kemudian yang berikutnya, ini perempuan ya 50-an tahun, ini dengan tumor ini, ya, tumor meningioma. Jadi kemarin itu sudah terdiagnosis dengan CT scan, cuman kita mau lihat feeder arterinya yang memberi makan tumor, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sangat banyak yang ngasih yang ngasih makan tumornya, ya. Sehingga pasien ini tidak bisa dilakukan embolisasi untuk mematikan feedernya. Namun kita tahu pembuluh darah yang besar yang mana yang tidak boleh kita ambil letak tumornya, karena bisa berbahaya buat pasien. Kemudian ini berikutnya anak-anak ya, usia 13 tahun dengan spontan ICH juga. Ternyata di DSA dia ada AVM juga. Ini letaknya permukaan. Letaknya permukaan. Ada AVM. Cuman ini AVM-nya cukup cukup dalam. Kemudian satu lagi, ini perempuan usia 30 tahun ya dengan keluhan kejang dan nyeri kepala. Jadi di DSA sudah di MRI juga pasien ini, cuma kita mau memastikan feeder-feeder arteri yang terlibat. Namun kalau melihat ini sangat banyak feeder arterinya, bahkan venanya juga masuk ke dalam AVM-nya ini. Ya, mungkin demikian sedikit dari saya ya tentang DSA. Mungkin rekan-rekan residen kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya kembalikan ke Dr. Fajar. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ade atas kuliah sebuah materi mengenai cerebral DSA. Mungkin dari teman-teman residen ada yang ingin bertanya atau ingin keterangan lebih lanjut mengenai cerebral DSA, ada yang ingin bertanya. Baik, ada nih yang dari Dokter Indi, mungkin silakan kepada Dokter Indi kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Dr. Fajar. Sebelumnya terima kasih Dr. Adi atas penyampaian materinya. Izin dong, saya ingin bertanya. Pada pasien-pasien kita lakukan tindakan diagnostik cerebral DSA ini, jika ditemukan kelainan-kelainan malformasi pembuluh darah seperti AVM, kapan kita lakukan tindakan definitif, dok? Apakah bisa langsung setelah tindakan diagnostik bisa kita lakukan tindakan definitif? Seperti misalnya trombektomi dan sebagainya, apakah perlu persiapan yang lain dulu untuk lakukan tindakan definitif selanjutnya, dok? Terima kasih. Ya, langsung jawab nih ya. Iya, silakan Dokter. Memang misalnya sudah kita diagnostik ya, memang sebaiknya itu sebenarnya langsung kita lakukan terapeutik ya. Namun di lapangan itu ya, jadi alat-alat untuk endovaskular, neurovaskular ini ya, ini sangat sulit untuk diadakan begitu. Artinya begini, jadi kalau untuk cerebral ini dia nggak bisa masuk satu kateter aja, jadi ada beberapa ya, dan sebaiknya juga sebenarnya ini harus direncanakan ya, artinya kita diagnostik dulu baru berikutnya kita lakukan terapeutik ya. Namun ada juga beberapa bedah saraf yang langsung melakukan terapeutik ya. Mungkin itu tadi fasilitas alatnya tadi lengkap ya. Karena alat endovaskular ini cukup mahal ya untuk yang di cerebral, cukup mahal. Apalagi kalau sudah melakukan terapeutik. Jadi contohnya kayak embolisasi itu ya, jadi harus
minimal itu harus ada 3 kateter sama mikrokateter untuk bisa naik ke atas itu. Tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya memang pembuluh darah si pasien ini tidak terlalu berkelok atau tidak tortuous, ya mungkin bisa dengan mudah masuk ke atas. Nah, cuma kalau berkelok-kelok dan sulit, ya, nah itu sebaiknya kita rencanakan karena untuk terapeutik ini butuh waktu bisa 3 sampai 4 jam. Jadi memang sebaiknya kita persiapkan, kita pastikan dulu pembuluh darah mana yang mau kita lakukan embolisasi tadi, ya. Eee, kita pastikan yang kita ukur dulu pembuluh darahnya, begitu. Nah, cuma untuk misalnya aneurisma, ya aneurisma, eee, kalau memang jadi aneurisma ini ada golden period-nya. Jadi kalau pasien datang dengan kurang dari 72 jam, ya itu bisa kita dilakukan langsung coiling ataupun clipping aneurisma. Ya, kalau misalnya dia datangnya udah seminggu atau 2 minggu ya, dari kejadian ya, ini sebaiknya ditunda dulu. Ditunda sampai kapan? Sampai 21 hari, di atas 21 hari. Karena antara 3 sampai 21 hari ini ya, si pasien ini bisa mengalami vasospasme. Ya, jadi pembuluh darahnya tuh jadi ini, apa ya istilahnya, jadi vasospasme itu jadi stenosis lah, seperti itu. Ya sehingga, kita operator ya nggak bisa melakukan apa-apa kalau ada spasme tadi, gitu. Ya memang, sebaiknya kayak tadi, ya sebaiknya memang langsung gitu diagnostik, langsung, terapeutik. Cuman ada beberapa itu tadi, kendala. Kalau misalnya ini kita contoh ya, contoh kemarin saya pernah velo di rumah sakit PON sama di RSCM ya. Di sana itu semuanya ada. Jadi operator minta misalnya jadi ada beberapa guiding tadi ya, guiding kateter. Dia minta nomor berapapun ada, begitu. Jadi kalau begitu enak. Artinya kita misalnya masuknya nomor 5 gitu kan. Wah nggak bisa nih ganti, harus nomor yang lebih kecil, nomor 4. Nah, gitu. Di sana semuanya ada. Jadi untuk diagnostik langsung terapeutik. Ya cuman di kita saat ini eh, belum bisa untuk tadi embolisasi tadi. Cuma untuk coiling ada beberapa kita udah pernah join ya sama bagian neurologi. Kita coiling, ya alhamdulillah sih bagus gitu. Nah, susahnya adalah coiling ini malah dijatah sama rumah sakit ya, jadi itu masalah juga. Jadi kita cuma bisa dapat 2 coilingnya per pasien ya. Sementara sebenarnya tergantung kasus, kalau memang nggak lebih dari 2 ya gimana gitu. Jadi banyak keterbatasan juga sebenarnya kita untuk melakukan terapeutik. Namun kalau misalnya didiagnostik tadi, misalnya aneurisma ya, aneurismanya seperti yang saya bilang tadi, lehernya lebih besar daripada domnya ya. Nah itu ya tadi harus dilakukan open surgery ya. Saat ini udah bisa kita lakukan CITO sebenarnya ya, open microsurgery clipping. Alatnya juga sudah ada. Gitu. Nah, cuman untuk AVM tadi kita lihat dulu feedernya, diagnostik, baru selanjutnya harus kita lakukan terapeutiknya, bisa saja dengan open atau embolisasi. Karena untuk menilai potensi dari pembuluh darahnya tadi. Gitu. Jadi demikian. Baik, terima kasih Dokter Ade. Mungkin ada tanggapan dari Dokter Indi. Cukup Dokter Fajar, terima kasih. Terima kasih Dok. Baik,
dari rekan-rekan yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin dari Dokter Arvin, silakan Dokter Arvin terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih dokter telah menjelaskan mengenai saudara DSA. Izin bertanya dok, untuk saudara DSA sendiri, apakah ada edukasi atau informasi konten khusus mengenai persiapan dan nanti saat berjalannya saudara DSA ini dok? Apakah ada informasi tertentu dok yang bisa kita berikan kepada pasien dok? Terima kasih dok. Iya, jadi yang pertama inform concern-nya itu ya concern tindakan ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, puncture dari arteri femoral pun itu bisa komplikasi begitu ya. Nah, jadi memang harus kita kasih tahu bahwasannya kita melakukan puncture femoral itu bisa saja gagal. Ya bisa saja gagal atau misalnya pecah pembuluh darahnya dan bisa pindah ke sebelahnya. Ya, jadi kita coba dulu di kanan, gagal kita coba di kiri. Ya. Nah kegagalan ini banyak faktor juga ya, misalnya kalau pasiennya anak-anak terlalu kecil ya, atau pasiennya terlalu gemuk gitu ya. Nah, cuma kita kan ada USG ya, ada USG. Jadi untuk kasus-kasus yang sulit kita raba dengan palpasi tangan tadi ya, kita bisa memakai USG. Memang beberapa literatur yang bilang lebih baik langsung pakai USG ya daripada meraba-raba. Kita bisa saja salah begitu ya. Nah, kemudian pada saat memasukkan guiding wire tadi ya, itu ya saya bilang itu masuknya harus smooth ya, harus enak gitu, lancar. Nah ketika ada tahanan, nah itu jangan coba-coba untuk memaksakannya ke dalam ya, itu bisa terjadi perdarahan malah di interabdominal ya. Akibatnya apa? Jadi ini bisa jadi lemah tungkainya ya. Nah kemudian itu yang awalnya ya, sama kayak melakukan DSA itu, masuk ke pembuluh darah itu tiba-tiba pembuluh darah itu bisa itu tadi bisa vasospasm ya, buntu dia, kita DSA langsung buntu. Nah, akibatnya apa? Bisa turun kesadaran, bisa hemiparese. Jadi memang tindakan kita ini walaupun minimal invasif ya, cuma resikonya sangat besar ya. Kemudian pada saat menarik femoral sheath-nya, misalnya udah selesai nih DSA, tarik femoral sheath itu. Nah, jadi kita harus benar-benar menekan ya di atas dari yang kita puncture tadi. Dan menekannya itu, balut tekannya pun nggak bisa benar-benar terlalu kuat dia. Karena bisa membuat udem kakinya atau pahanya ya. Beberapa pernah juga begitu ya, pernah juga begitu. Jadi memang harus kita benar-benar inform consent ya pasien itu untuk melakukan DSA ini. Karena tindakannya mungkin terlihat mudah ya, cuma komplikasinya itu banyak. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Dokter Ade. Mungkin itu Dokter Arvin ketika melakukan inform consent pada pasien-pasien yang akan kita lakukan DSA, mungkin bisa dijelaskan juga risiko-risiko yang dapat terjadi atau komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi sehingga keluarga pasien benar-benar mengerti tindakan apa yang dilakukan dan beserta risiko-risiko yang dapat terjadi. Mungkin dari PPDS yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, silakan kepada Dokter Abror dari tadi ingin bertanya. Silakan Dokter Abror.
Assalamualaikum dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya dok. Izin bertanya dokter, untuk perawatan pasca dilakukan tindakan DSA, apakah ada perawatan khusus dok? Terima kasih dokter. Ya. Jadi kalau perawatan khusus sebenarnya nggak ada ya. Jadi ada beberapa teknik. Jadi misalnya ada yang beberapa teknik misalnya kayak femoral seat tadi, ada yang langsung dilepas, ada yang tidak, begitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu tetap tempat femoral seat atau tempat puncture-nya itu, ya, ada udem atau enggak. Ya. Amannya itu adalah 6 sampai 8 jam. Nah, kemudian kalau aman, pasien itu harus benar-benar bed rest dia, nggak boleh ada gerakan. Nah, setelah itu baru boleh ada gerakan. Kalau pasiennya kayak tadi sadar, ya, kemudian kita bisa komunikasi, langsung kita tanya, ada sakit nggak di daerah tempat ininya, tempat operasinya? Kemudian ada nggak kira-kira pelemahan kakinya, ya? Jadi evaluasi itu sama udemnya. Nah, cuma yang sulit adalah kalau pasien itu nggak sadar, ya nggak sadar. Jadi kita cuma bisa evaluasi, nggak bisa nanya pasiennya kan. Kita evaluasi dengan melihat tempat puncture sama sekitar pahanya tadi. Jadi evaluasinya cuma itu aja. Ya. Ketika aman, misalnya 24 jam pertama, ya udah selesai. Artinya kita nggak perlu observasi lagi. Demikian jawabannya. Oke, terima kasih Dokter Ade. Berarti itu Dokter Abror. Kalau untuk pada pasien-pasien yang telah selesai dilakukan DSA, penting untuk kita memperhatikan lokasi puncture-nya dan juga menanya beberapa pertanyaan kepada pasien. Cuman yang jelas pada lokasi puncture-nya kita pastikan tidak terjadi udem dan juga disarankan untuk tidak melakukan gerakan-gerakan pada daerah atau sekitar lokasi puncture-nya kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam. Mungkin itu yang bisa diobservasi. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari residen yang lain? Dokter Widya, silakan Dokter Widya. Ya, selamat pagi dokter. Izin bertanya dok, untuk pada kasus tumor, ini kapan indikasi kita lakukan DSA dahulu atau dilakukan kraniotomi langsung dok? Terima kasih dokter. Ya, jadi kalau untuk khusus tumor nih ya, jadi kalau zaman dahulu itu kan nggak ada CT scan, MRI, yang lain lah ya. Yang ada itu cuman angiografi. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu ya tadi dengan keluhan peningkatan tekanan intrakranial ya, ada nyeri kepala hebat, mungkin ada hemiparese, ya, nyeri kepala yang kronik, ya itu dilakukan DSA. Artinya DSA ini sebenarnya pemeriksaan yang sangat simpel ya, bisa menentukan di dalam otak itu apa sih gitu ya. Nah, cuma untuk yang sekarang itu kan dengan CT scan ya, paling minimal itu dengan CT scan itu ketahuan tumornya, oleh meningioma tadi gitu. Nah, DSA ini kalau pasien tumor udah jelas nih tumor, dilakukan DSA untuk melihat feeder arterinya. Jadi pada saat operasi kita tahu kira-kira yang paling aman untuk dioperasi itu yang sebelah mana dulu gitu. Jadi misalnya tumornya di tengah, kita lihat ternyata di situ ada feeder arterinya yang kasih makan tumor itu yang cukup besar pembuluh darahnya. Nah, berarti jangan di situ dulu kita kejar tumornya, kita cari bagian yang lain dulu. Artinya yang besar itulah yang terakhir. Kenapa? Kalau di situ yang awal kita kejar, ya kalau
Misal terjadi perdarahan, ya udah selesai. Artinya nggak bisa kita lanjutkan untuk tumor removalnya. Ya. Kemudian DSA ini itu tadi untuk kita siapa tahu si tumor bisa dilakukan embolisasi, ya dimatikan feeder arterinya tadi. Kalau bisa ya langsung kita lakukan embolisasi tadi, ya lakukan embolisasi, kita matikan feeder arterinya, ya. Kemudian jarak 2 atau 3 hari, ya, di tumor removal, ya, atau jarak seminggu di tumor removal, ya. Dengan embolisasi tadi, si tumor tadi itu lebih lunak, ya lebih lunak. Jadi kemarin ada satu kasus gitu diembolisasi, kemudian di tumor removal, lebih enak untuk operatornya sebenarnya. Jadi operasinya lebih ya kurang lah darahnya ya tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi intinya untuk tahu nih kita feeder arterinya itu di mana supaya aman untuk operasi. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Ade. Mungkin itu Dokter Widya, DSA dilakukan pada pasien-pasien tumor itu untuk melihat feeder arteria. Minimal kita melihat daerah-daerah yang akan kita lakukan operasi, pada daerah mana yang tidak boleh kita lakukan tindakan karena mengingat bahaya terhadap pasien atau risiko terhadap pasiennya. Juga itu tadi seperti yang dijelaskan Dokter Ade tadi, mungkin seminggu sebelum dilakukan tumor removal, dilakukan embolisasi daripada pasien-pasien dengan tumor, mungkin berefek mempermudah atau memperlancar jalannya operasi setelahnya. Mungkin itu jawabannya Dokter Widya. Dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang lain yang ingin ditanyakan rekan-rekan residen? Jika tidak ada, mungkin apakah dari Dokter Ade ada ingin ditambahkan, Dok? Ya mungkin sedikit ya tambahan. Jadi pasien dengan untuk dilakukan DSA ini ya yang pasti labornya harus diperiksa ya. Terutama itu oval hemostasis sama fungsi ginjalnya. Nah kita di sini sangat banyak menggunakan zat kontras, jadi harus pasti pasiennya itu tidak fungsi ginjalnya itu baik, gitu ya. Nah kemudian yang tadi ya inform consent itu sangat harus hati-hati kita terhadap pasien-pasien ini ya, karena pasien itu menganggap walaupun operasinya kecil nggak ada resiko begitu ya. Nah cuma memang di literatur dibilang resiko dilakukan DSA ini hampir 0%, ya hampir 0%. Walaupun hampir 0%, ya tetap kita harus inform consent atau edukasi resiko ataupun komplikasi yang akan terjadi terhadap pasien. Mungkin itu aja ya, cukup. Dan ini masih awal-awal ya. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas lagi ya, terutama yang untuk terapeutiknya itu tadi ada coiling, ada embolisasi, ada stenting, ada balloning ya. Cuma pada kasusnya itu yang berbeda-beda. Mungkin demikian Dr. Fajar. Baik Dokter Ade. Terima kasih Dokter Ade. Mungkin itu tadi juga menyimpulkan tadi mengenai DSA, pentingnya kita lakukan persiapan-persiapan dan inform consent pada pasien-pasien yang akan kita lakukan DSA. Juga penting kita melakukan pengecekan labor terlebih dahulu untuk mengecek faal hemostasis dan faal ginjal pada pasien yang akan dilakukan DSA. Mungkin juga terbatas yang bisa dilakukan di rumah sakit, tidak seluruh di rumah sakit bisa dilakukan seperti yang
pertanyaan tadi, apakah kapan waktu terbaik dilakukannya tindakan-tindakan definitifnya, mungkin itu masih terbatas ya Dokter Ade ya, karena keterbatasan dari rumah sakit untuk penyediaan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk dilakukannya tindakan-tindakan definitif tersebut. Baik, terima kasih Dokter Ade Riki Harap, spesialis bedah saraf. Terima kasih atas kuliah subuhnya pada kesempatan kita pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dari PPDS Bedah seluruhnya telah mengikuti kegiatan kuliah subuh. Mungkin sebelum kita tutup, kita mintakan sedikit komentar atau feedback dari Dr. Rizky Ramadian, Bapak SPS kita. Dr. Rizky. Dr. Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ade ya yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini untuk memberikan ilmu kepada kita mengenai DSA ya. Memang mungkin DSA bukanlah kompetensi bagi bedah umum, tapi untuk pengetahuan ini perlu kita ketahui ya untuk memperkaya khasanah keilmuan kita di bidang bedah, bahwa memang saat ini ilmunya berkembang gitu ya, sangat berkembang sekali ke arah minimal invasif. Nah, dengan pengetahuan ini kita bisa memberikan alternatif-alternatif kepada pasien-pasien kita ya, supaya mendapatkan pengobatan yang terbaik. Mudah-mudahan hal ini bisa diterima oleh PD semuanya dan bisa memperkaya keilmuannya. Terima kasih kepada Dr. Ade yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Itu ya Fajar ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih feedbacknya dari Dr. Rizky Ramadian. Baiklah, mungkin telah selesai kuliah subuh kita mengenai cerebral DSA pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, sesuatu tidak pada tempatnya. Mungkin bisa kita tutup kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kuliah subuh kita pagi ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ade. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Dr. Ade, terima kasih Dr. Rizky.